juga ini. Saya juga bingung ngakalinnya. Kalau nggak saya pegang aja Kak. Oke. Saya langsung pertanyaan pertama ya Bu. Jadi pertanyaan pertama, nama Ibu siapa? Saya Swati dari Solo. Iya, dari Solo. Dari Solo. Dari Solo. Kalau dari Solo berarti Ibu sekarang merantau. Iya. Merantau dari tahun berapa Ibu? Merantau dari tahun berapa ya? 90-an. 90-an. 90-an merantau ke sini. Pertama kali langsung jualan jadi tukang sayur atau gimana Ibu? Jualan jamu gendong. Jamu gendong, Iya, jamu gendong. Kemudian Ibu punya ini nggak ketakutan tersendiri tentang peristiwa 98 krisis moneter? Iya betul. Saya waktu 98 itu benar-benar takutnya, emang nggak bisa makan, nggak bisa usaha. Tapi waktu itu aku udah jualan sayur di daerah Benhil. Daerah Benhil. Itu sebelum terjadinya krisis. Iya. Sebelum. Sampai Berarti habis krisis di situ. sampai habis krisis. Nah, kalau begitu gimana tuh apa namanya, kan krisis ya, kita tahu itu apa namanya Benhil kerusuhan ya, kena ya dampaknya ya. Nah itu gimana Ibu itu apa namanya, kenapa bisa tetap berdagang di situ gitu walaupun ada kerusuhan? Ya karena kita udah setiap hari di situ, langganan udah ada kan, kita kan langganan tukang sayur dorong. Jadi kita jam 2 itu udah jalan. Jam Udah jalan 2 ke Benhil, jalan jam ke 2 Benhil. subuh. Ya. Di situ banyak mahasiswa ya pada bakar-bakar ban. Nah, nekat aja jalan. Nekat. Nah, nekat aja jalan, dicegat, nggak boleh. Modal Nggak nekat, boleh itu. Ibu. Nggak boleh dicegatin, nggak boleh lewat. Tapi gimana? Saya kan udah ada, udah bawa dagangan tuh di motor. Oh iyalah, pasti kan harus dijual Iya, kan. Ada jadi pelanggan yang motor. nungguin. Pertama, kedua, lolos lama-lama nggak bisa lewat, tetap dicegatin, nggak boleh lewat sama sekali. Pada waktu itu Ibu sampai gimana gitu? Dicegatinya kan sering berarti ya. Jadi Kan setiap malam. berarti nggak bisa jualan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus gimana itu Ibu? Ya akhirnya saya di rumah aja di kontrakan. Kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Bahkan saya nyuruh suami saya kan pada jarah-jarahan tuh ya kan. Nyuruh suami saya suruh itu penjara, tapi jangan ngambil barang yang berharga, ngambil aja makanan. Gitu. Makanan, oh iya, buat Iya. inilah bertahan hidup. Saya ngotot yang mau tuh, katanya haram kata saya, kalau kita terpaksa nggak bakal haram nak, kata saya. Tetap nggak mau. Saya punya bayi umur saya 2 tahun kalau nggak salah itu. Bayi umur 2 tahun. ASI harus makan kan, ASI nggak keluar karena kita nggak jarang makan kan. Iya. Akhirnya saya nekat, saya yang mau jarah, lagi saya nggak mau, saya yang mau jarah. Saya pakai Tapi sepatu, saya jarah jalan ke berhasil mall. itu? Mak ke mall nggak berhasil. Nggak berhasil. Kena, itu apa gas Gas air mata. Saya lari pulang tuh ke mata pedes. Akhirnya suami kasihan. Bentar Ibu, mallnya mall mana waktu itu? Ya. Kalau boleh tahu mallnya mall mana? Itu Toserba. Dulu ada Toserba. Toserba Hero di sini Garden. Oh iya iya iya. Karena iya. kita di dekat Garden ya. Heeh. Pinggiran Garden. Oh, jadi Ibu ada jarah satu. mall situ tapi nggak berhasil, akhirnya pulang tangan kosong. Tangan kosong, suami akhirnya kasihan. Heeh. Kami kasihan, tuanya yaudah sini kamu di rumah, kata tungguin anaknya, saya nyari makanan. Dia nyari, bisa masuk tuh ke mall, gelap kan, mati lampu, gelap. Nah, dia nggak asal ngambil aja, nyemot-nyemot bawa pulang. Pas nyampe rumah dibuka apa? Bukan makanan, dapatnya sarden. Sarden ikan kaleng. tuna, kaleng-kalengan Oh. gitu, nggak ada makanannya. Nggak ada Sama makan aja buat, bohong, buat nggak bisa bayi ya, dimakan. buat Iya. bayi juga nggak bakalan bisa kan begituannya. Kita mau di kompor juga nggak ada minyaknya, waktu masih cat tanah kan. Oh, nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, kan tadi Ibu udah berjuang gitu ya, berjuang keras istilahnya ya, apa namanya, dagangan nggak bisa buat Iya. dagang di Benhil, terus abis itu Ibu kelaparan, itu apa yang Ibu lakuin selanjutnya gitu? Terus akhirnya kita pulang kampung ya, pulang Pulang kampung di kampung, kampung aja. pulang kampung di kampung aja berapa lama? Di kampung itu nggak punya ongkos, jadi kita nebeng-nebeng. Nebeng-nebeng. Bertiga, saya suami sama anak satu. Naik apa Naik itu? truk pertama dari Naik sini, truk. turun di kampung rambutan. Terus Oh. ada lagi mobil lagi, kita naik lagi, nebeng-nebeng gitu aja sampai terakhir di kampung naik traktor. Naik traktor. Iya, ya, Naik orang mau ke traktor. sawah tuh kita naik traktor yang orang mau ke sawah. Pengalaman yang unik Naik ya. traktor 7 bulan. 7 bulan di kampung, berarti udah itu ya, berarti nggak tahu keadaan di Jakarta, perusahaannya kayak gimana, dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Terus abis itu Ibu kenapa memutuskan gitu ke sini lagi? Sekali lagi ya karena kita usaha di sini di kampung kan, Oh. kita nggak bisa usaha apa-apa. Oh. Kita usaha waktu itu panen padi
upah ini. Sehari itu cuma 5.000 Hari upahnya. Tadi sampai ya 7 bulan di Ya, kampung. 7 7 bulan di kampung, ibu nggak tahu keadaan di Jakarta, tapi ibu tetap pengen dagang di Jakarta Ya. karena emang udah ini ya, udah kebiasa Ya. gitu ya, udah ada skillnya Ya. gitu, udah ada kemampuan. Ya. Nah, selanjutnya ibu di Jakarta ini ibu ngapain gitu, Bu? Ya. Dagang apa pertama, Kak? Kan 7 bulan di kampung, terus ke Jakarta lagi, ibu langsung mulai dagang Ya, apa? mulai dagang telur puyuh. Telur puyuh Karena dulu. yang bisa ngambil dulu. Kalau Oh, telur iya. itu bisa ngambil dulu, kita bayarnya setelah habis. Setelah habis. Bayar. Oh, jadi Ya, kita bayar lakunya aja. bayar lakunya aja. Berarti bagaimana cara ibu dari telur puyuh terus dagang sayuran kayak Iya. gini sekarang itu gimana ibu? Saya ganti-ganti banyak ya sebenarnya. Habis telur puyuh, telur asin, telur negeri gitu, ganti sosis nugget. Sosis nugget. Oh, Terus oh iya, iya. terakhir baru sayuran. Baru Prosesnya sayuran. panjang, gonta-ganti Panjang banyak. gonta-ganti banyak ya Bu ya, berarti ya Bu. Tapi langsung di sini apa gimana? Enggak. Pertama kan di pasar Benhil. Oh, tetap di Benhil lagi. Benhil. Waktu balik ke Jakarta itu tetap di Benhil lagi. Terus di Benhil, terus akhirnya adik saya ikut dari kampung kan, saya tak kasih kalau adik saya nyari lagi pasar di Ancol, Nalu, pasar Nalu namanya. Di Ancol, Pasar Nalu. Iya. Cukup ini ya. Apa Iya. namanya, Benhil Ancol sampai Iya. sini. Terus kalau pagi pindah ke Kalimati, pasar Rumah Susun. Pasar Rumah Susun. Di Kalimati, pintu air, pindah-pindah. Pindah-pindah. Yang menetap itu belum lama di sini sayuran ini belum lama, ini baru jadi 9 tahunan sayuran. 9 tahun itu udah cukup lama loh Bu. Iya. 9 tahun berarti dari 2014 sampai 2015. Ya. Karena udah tua, udah nggak sampai ya jauh-jauh naik motor nggak bisa. Udah pasar dekat rumah aja sih. Tapi dulu Tapi- emang belum rame sih, baru sekarang ada sih. Oh iya benar. Tapi ini Bu, ke pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan selanjutnya sih, saya mau coba ngambil ini ya, apa namanya, yang saya tangkap, Ya. boleh? Jadi ibu dapat bertahan gitu dari krisis 98 walaupun apa namanya ibu nggak ngerasain waktu itu, sempet ngerasain nggak kerusuhan? Sempet ya? Sempet, dan akhirnya langsung ke kampungan ya. Di situ berarti udah nggak ngerasain lagi dampak-dampaknya. Di kampung sebenarnya masih ada kayak rasa-rasa ini nggak sih, kesusahan ekonomi gitu? Pastilah. Pasti ya. Kalau nggak kita ngapa ke Jakarta lagi. Iya, oh iya benar juga. Nah, jadi ibu di Jakarta lagi kan berarti dampaknya lebih besar ya. Jadi ibu gimana cara bertahannya? Tadi kan saya ini sebenarnya ini pertanyaan, tapi ibu udah jawab kalau ibu pertama-tama dagang itu telur puyuh, kemudian ikut ade ke berbagai pasar kan, apa namanya, sampai di akhir ini pasar Pesing gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir itu, jadi apa kalau ibu bandingin nih waktu 98 Ya. dengan pandemi 2020 kemarin, pandemi Covid, itu kira-kira omset ibu bisa dibilang turun atau naik? Naik. Covid itu malah rame. Karena di mana-mana pada tutup kita buka. Oh, tapi ibu nggak berarti ngambil resiko juga dong, ngambil resiko. Aku buka terus loh. Iya. Covid itu aku buka terus, bukannya kucing-kucingnya kalau ada satpol pp lewat kita tutup pakai terpal. Kita Oh. buka ke bawah nih. Ntar dia udah lewat pergi, kita buka lagi. Jadi orang mana-mana pada belanjanya ke sini. Oh iya. Terus harga juga nggak ada nawar, berapapun dibayar. Ya karena kan daripada ya mereka dagang-dagang. pasti kan mereka juga Jadi kita nyetok ya. seneng juga, seneng sebenarnya. Seneng. Seneng. Waktu Saya Covid malah naik ya ibu. tempe biasa goceng 10.000 laku. Pinter-pinternya aja ya berarti ya. Juga apa belanjanya susah. Dan iya Susah pasti juga. kan. Nyari barangnya juga ngumpet-ngumpet juga ya. Iya. Apalagi ibu kalau Covid itu berarti waktu dagang dari jam berapa? Langsung. Langsung. Oh, berarti ini sebukanya aja gitu. Iya. Sekuatnya ibu aja juga. Oke, baik. Itu pertanyaan terakhir. Jadi cukup unik ya. Saya kira bakalan apa namanya kayak orang-orang gitu yang apa namanya, karena Covid ini mereka jadi turun omsetnya dan lain Alhamdulillah sebagainya. juga nggak ada yang kena Covid, keluarga saya sehat semuanya. Alhamdulillah.
kasih Ibu. Ibu, Masih apa? pertanyaan pertama ya Ibu. Pertanyaan pertama, Ibu siapa nama Ibu? Ibu Panut. Ibu Panut, nama panjang? Iya Panut aja. Panut aja. Oh, Ibu Panut. Baik. Panut Bisuki. Amin. Nah, Ibu sudah berdagang atau berjualan itu sejak kapan? Tahun 82. Tahun 82 Ibu sudah ada di sini. Waktu itu Pasar apa? Udah pasar tendanisasi, pasar pakai payung. Pasar pakai payung. Belum di tempat seperti ini. Belum, masih banjir. Masih masih berarti masih Iya, masih pasar di pakai luaran ya, payung, masih iya. di luaran. Ya. Eh, Kaki 5. sudah dari usia berapa Ibu berdagang? 24. Dari 24. Dan Ibu itu merantau atau orang asli sini? Merantau. Merantau. Orang Solo saya. Orang Solo merantau ke sini. Pertama-tama Ibu langsung jualan sayur atau gimana? Enggak, ikut dulu. Ikut orang dulu. Ya ikut orang jualan sayur, saudara. Ikut orang jualan sayur saudara. Kemudian gimana Ibu ngembangin gitu? Kan ngikut nih dulu nih, terus ngembangin bisnis Ibu sendiri gitu. Ya kita belajar dong dari kita pengalaman kerja itu, kita terus punya duit sedikit, kita modal sendiri, belajar dagang sendiri gitu. Dari awal dagang modal 200.000. 200.000 udah bisa buka satu kios. Iya. Beda ya Bu sama sekarang. Iya dong. Oke. Selanjutnya langsung ke pertanyaan nih Bu. Pertanyaan tentang apakah Ibu punya ketakutan gitu tentang krisis 98, krisis moneter 98? Ya ketakutan, tapi nggak seberapa parah sih sebenarnya untuk ngaruh untuk kita orang kecil ini, nggak seberapa merasakan dampaknya waktu itu. Berarti? Dagang ya masih lumayan deh, tapi nggak gratis gitu turunnya. Kemudian berarti kira-kira apa aja nih perubahannya waktu itu? Perubahannya, kalau dagang ya masih biasa ya, cuman harga langsung pada naik sedikit-sedikit gitu aja. Langsung pada naik? Gitu aja. Dari misal harga bawang deh. Zaman waktu itu mah masih cuman bawang 11.000. Bawang 11.000 naik jadi langsung 15.000 kayak langsung gitu. naik ya. Nggak terlalu memberatkan bagi Ibu. Nggak berapa merasakan dampaknya deh gitu waktu itu. Berarti bagaimana nih kira-kira misalkan kan harga pada naik ya. Nah, Ibu bagaimana cara bertahannya waktu itu? Ya kita kurangin aja. Misalnya kita habis 10 kilo, 8 kilo, habis 5 kilo, 4 kilo, kayak gitu aja. Jadi waktu itu Ibu survive-nya, bertahan usahanya itu dengan mengurangi porsi dagang, porsi modalnya untuk berdagang. Iya. Apakah untuk ini Bu, pedagang, pembeli gitu, apakah tetap laku? Masih biasa sih waktu itu, walaupun krisis moneter juga. Cuma ya pas lagi rame-ramenya itu ya ngaruh banget pada ketakutan. Jadi gimana itu pembelinya? Apakah tetap beli apa gimana? Ya kurang aja gitu, langsung sepi aja sementara. Tapi sementara. Sementara doang. Sementara. Udah aman ya, udah kembali lagi, udah biasa lagi. Nah, selanjutnya Ibu, jadi kan krisis 98 ini emang bisa dibilang mempengaruhi usaha Ibu, cuma nggak seberapa ya? Nggak seberapa sih. Lalu tanggapan Ibu tentang krisis ini dibandingkan dengan krisis yang terjadi belakangan ini Ibu, pandemi COVID? Oh, itu sangat-sangat pengaruh banget deh, sangat-sangat pengaruh banget. Bener langsung gratis 50% omset. 50% dari waktu 98. Iya 98 itu. Apa waktu 98 itu ya masih misalnya sebelum krisis pandemi ini. Sebelum pandemi ini langsung lumayan. turun gitu ya? Setelah ya, pandemi langsung ke sini sampai sekarang. Berarti setelah krisis ya lumayan tuh bangkit berapa tahun kemudian, terus pandemi tuh anjlok. Pandemi anjlok banget, anjlok banget, anjloknya 50%. Ya. 50%. Ya kita bisa bertahan ya sepintar-pintar kita aja. Nah, ini Ibu, berarti kan lebih parah sekarang. Dan cara bertahan Ibu
untuk sekarang gitu? Ya itu mengurangi lah, Mengurangi dari- lagi? mengurangi. Apakah menguranginya sampai setengah gitu? Ya setengahnya ya, sampai setengahnya bener. Sampai setengah. Heeh. Berarti lebih parah lagi. Lebih parah lagi setelah pandemi ini sampai sekarang. Terakhir Ibu, pandangan Ibu terhadap barang yang sekarang kan naik terus ya. Bahkan dari dulu 98 Ibu bilang naik Iya. terus ya. Itu gimana Ibu? Kalau sebenarnya biasa sih dek, kalau misalnya ya sebelum pandemi juga, kalau misalnya kayak mau tahun baru, kayak mau puasa, mau itu semua naik. Ya kita udah antisipasi sebelumnya. Sebelumnya dengan cara udah ya menaikkan. ikut menaikkan Ya sedikit demi sedikit. Cuma juga nggak langsung ya. gede gitulah. Ya, Ya kita untuk untung 10.000 bisa 5.000 gitu doang ngambilnya. Tadi sedikit demi. Kalau kita ada ikut naiknya dulu kan kaget. Ya pasti Nah. kaget, pembeli juga pasti langsung Iya, kayak kabur gitu. ya. Iya, gitu aja deh. Ya kita Oh, berarti bertahannya Ibu istilahnya bisa bertahan saat ini karena udah ada pelanggan tetapnya juga ya. ya sedikit sih ada aja gitu, namanya orang dagangan rezeki ada aja deh. Oke, baik, cukup pertanyaannya segitu aja. Ibu Suwanti, pedagang sayur di Pasar Pesing, memiliki pengalaman yang sangat menyedihkan saat terjadi krisis 98. Tetapi, beliau tidak menyerah dan terus berjuang hingga keadaannya seperti sekarang ini. Berbeda dengan Ibu Panut, pedagang sayur Pasar Tomang Barat, ia tidak terlalu berdampak terhadap krisis 98. Mengapa demikian? Keduanya memiliki pengalaman yang sangat berbeda, tetapi keduanya tetap berjuang demi menghidupi diri sendiri dan juga keluarga mereka. Kita sebagai manusia juga perlu sifat seperti itu, yaitu sifat pantang menyerah dan selalu tegar